akan menjelaskan mengenai project Android untuk tugas juara Android itu di unit 2 di gelar apps, di mana aplikasinya itu adalah membuat semacam tampilan di mana nanti terdapat 3 buah tombol yang bisa menampilkan data item yang berupa image, teks dalam bentuk vertikal pun horizontal, dan juga dalam bentuk grid. Nah, untuk kodenya adalah seperti ini, di mana pertama itu kan terdapat data source di sini untuk menampung data terkait dengan list tadi yang terdiri dari image, teks ya. Nah, image-nya disimpan dalam bentuk variable, disimpan di folder variable sini. Nah, di mana di sini yang diminta adalah melengkapi beberapa kode. Misalkan di sini modelnya sudah dibuatkan juga ya, terdiri dari image dan juga string nama, usia, dan hobbies ya. Di sini enaknya Kotlin tidak seperti Java yang kita harus membuat getter dan setter ya. Nah, kita tinggal menambahkan beberapa kode di adapter tadi ya. Nah, di sini saya menambahkan untuk membinding view ya, dan membuat create view folder berdasarkan layoutnya. Nah, di sini ada layout grid list item ya. Nah, ini grid list item. Nah, di sini ada yang beberapa yang ditambahkan, yaitu adalah image, text ya, dan juga di sini vertikal, horizontal list item. Nah, seperti ini. Nah, di sini kode yang ditambahkan adalah ini ya. Di sini ada tambahan seperti image view, text view ya, yang ditambahkan untuk ditampilkan di dalam adapter ini ya, dan membinding view holder untuk data-datanya ya, dari image ya, name, text ya, yang semuanya diberikan dari data source tadi yang dibuatkan modelnya. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkannya, pertama tadi main activity untuk menampilkan tombol. Di sini ada tombol tampilan vertikal, horizontal, dan grid. Dan juga nanti menampilkan yang vertikal ini. Di sini dia menggunakan untuk layout inventarnya, dia secara otomatis untuk membinding ke dalam activity vertikal. Activity vertikal dia memanggil recycle view dengan itemnya yang sudah dideklarasikan, yaitu item ini ya, untuk vertikal horizontal list item. Nah, lalu untuk bagian horizontal juga sama ya, menampilkan layout horizontal ini untuk horizontalnya ya. Yang horizontal dia recycle view-nya mengambil itemnya itu ini ya. Jadi di sini dia memanggil untuk yang vertikal horizontal list itemnya. Nah, dari horizontal lalu di sini ada yang grid. Nah, grid di sini dia memanggil yang activity grid list. Nah, grid list di sini sebelum nanti memanggil itemnya itu grid list item. Nah, ini untuk desainnya yang diberikan untuk menampilkan image dan juga teks dari si grid list tersebut. Dan juga melengkapi kode ini dengan
testing. Di sini Android test ya. Ini untuk kita coba satu saja, yaitu untuk button test untuk menguji secara unit testing dari aplikasi Android ini. Di sini ada beberapa testing yang nanti akan diujikan, itu untuk menguji tombol secara vertikal, menguji tombol secara horizontal, dan juga menguji tombol grid ini. Dan nanti ketika ditampilkan ini untuk proses pengujian, walaupun di sini beberapa masih ada yang error, tapi intinya ini adalah menguji untuk setiap tahapannya secara otomatis testing untuk setiap fungsionalitas dari kode yang diberikan untuk menampilkan grid list, vertical list. Tugas kedua di sini adalah meminta membuat aplikasi launch try. Nah, di mana di sini nanti pengguna dapat memesan makanan, lalu memesan makanan tambahan, dan juga memesan makanan pencuci mulut, dan menghitung nilai subtotal. Jika nanti klik submit order, keluar pesan order submit, ataupun bisa melakukan proses cancel. Nah, dimana di sini untuk kodenya dimulai dari data source, dimana launch try itu pertama kodenya dibuat dalam bentuk semi array seperti ini ya, array list. Nah, dimana nanti ada nama, description, dan harga, dan tipe itemnya. Nah, di sini ada tipe itemnya, kategori itemnya ada side dish, ada makanan pelengkap ya, ada makanan utama. Dan sini juga di sini dibuatkan untuk modelnya itu adalah untuk menu itemnya, untuk menampilkan list tadi ya, dan untuk name-nya, description, harga ya, dan juga tipe jenisnya. Dan selanjutnya ini juga ada order view model. Nah, di sini melakukan model untuk melakukan proses perhitungan kalkulasinya ya. Setelah data dari list ditampilkan, disimpan ya. Di sini ada beberapa kode tambahan. Nah, di sini untuk menambahkan kode untuk menghitung, untuk mengset nilai dan memasukkan nilai dari item yang dipesan. Karena itemnya pilih salah satu, dan ini untuk set dari item makanan pelengkap yang dipesan, dan ini untuk makanan tambahan atau makanan cuci mulut. Dan ini untuk melakukan update subtotal dari sejumlah penjumlahan tadi. Kalau yang set entry ditambah, set side list ditambah, dan juga yang companion ditambah. Dan sini melakukan proses perhitungan untuk mengkalkulate teks dan totalnya. Nah, ini untuk mengkalkulate teks and total, pajak dan totalnya semua dihitung di sini. Nah, kalau tadi misalnya kita mengklik tombol cancel, maka di sini akan masuk ke reset ordernya di sini. Ini sudah dipesan, misalkan
Ini sudah dipesan, ini sudah dipesan, dan ini kalau membatalkan kita bisa klik next dan kembali ke awal untuk reset ordernya. Dan ini untuk model, dan ini sudah menggunakan konsep MVC, dan ini untuk UI ordernya. Nah, di sini untuk bagian accompanying fragment. Nah, ini menggunakan fragment di mana tiap fragmentnya nanti binding data dari data source yang berdasarkan tipenya. Nah, ini kalau yang tipenya accompanion atau bukan lengkap. Ini untuk peran utama, ya. Ambil dari data source dan item, dan selanjutnya di sini ada site order fragment, dan ini untuk yang start order fragment yang pertama yang dilakukan di sini. Dan juga nanti kalau sudah selesai masuk ke perhitungan check out fragment untuk memasukkan datanya. Dan di sini ini adalah tampilan utama main activity-nya untuk menentukan tombolnya. Jadi di sini menggunakan fragment, dan di sini untuk layoutnya, ya. Ini untuk layout utama main activity, hanya memunculkan satu tombol start tadi yang masuk ke fragment start order yang pertama, ya. Nah, ini kodenya. Lalu dari fragment tadi dari start order nanti masuk ke selanjutnya, ya. Di sini nanti ada yang masuk ke companion menu, ya. Di sini untuk menampilkan data-datanya, setiap datanya, ya. Dan di sini ada yang masuk ke ini, yang masuk ke entry menu utama, ya. Makanan utama, lalu companion, ya. Lalu ke site menu. Nah, ini yang site menu tadi, ya, kodenya. Nah, ini kalau lihat desainnya seperti ini untuk yang companion. Nah, lalu yang di sini adalah untuk yang bagian checkout fragmentnya, di bagian fragment checkoutnya. Ini untuk menghitung jumlah totalnya. Nah, selanjutnya untuk bagian pengujiannya atau unit testingnya. Nah, ini kita bisa lakukan ini untuk base testing. Di sini ada beberapa tambahan. Di sini ada menu content test yang akan kita lakukan untuk masing-masing pengujian. Di sini kita bisa jalankan run untuk pengujiannya. Kita coba yang navigation test.
untuk mengtes dari masing-masing navigation dan di dalam fragmennya tersebut. Ini check out sampai enter menu, dan pro accompanion menu, dan sampai yang side menu. Baik, untuk project selanjutnya itu dari unit ke-4, ini mengenai amphibian apps. Ya, aplikasinya seperti ini. Jadi dia mengkonsumsi data dari JSON internet. Nah, dia mengambil data, mengampilkan dalam bentuk list, retrofit, dan juga nanti akan mengambilkan dari segi detailnya. Ya. Yang perlu kita lakukan di sini adalah pertama itu adalah di sini kita mengambil data dari datanya di sini untuk netbooknya, kita buatkan model datanya ya. Ini untuk kebetulan untuk nama, string, dan type, dan juga descriptionnya. Di sini untuk API yang digunakan dikonsumsi ya, kita ambil berdasarkan base URL-nya ini datanya. Nah, lalu kita menggunakan juga library tambahan lain yaitu Moshi ya, yang digunakan untuk memparsing datanya dengan menggunakan gabungan Moshi dan retrofit juga ya. Moshi loader dan mengconvert dari retrofit object dengan Moshi converter tadi ya, dan mengambilkan untuk mengambil data JSON-nya ya, dan parsingnya ke dalam bentuk JSON tersebut. Dan di sini belum menjadikannya dalam bentuk service API-nya, membinding ke dalam adapter. Di sini adapter mengambil dari model tadi ya, model, lalu dibuatkan untuk API statusnya ya, di sini untuk binding adapter untuk menampilkan datanya tersebut. Sini MPB untuk yang list kita buatkan untuk list adapternya. Nah, di sini untuk yang list adapter ya, mengambil data dari amphibian, dan amphibiannya di sini mengambil dalam list adapter, dibuatkan dalam bentuk view folder, dimana di sini untuk menampilkan dalam bentuk tampilan UI UX-nya. Nah, di sini kan dia menampilkan dalam bentuk list yang di dalam layoutnya. Di sini ada list view. Nah, list view nanti akan memanggil ke dalam recycle view. Di sini ada list view ini terkait dengan yang menampilkan list dalam bentuk teksnya saja. Dan di sini untuk yang dia menggunakan fragment amphibian list. Ini untuk layout of fragmentnya menggunakan recycle view, dan ini untuk bagian detailnya. Untuk bagian detail ketika tadi diklik. Ini untuk main activity, dimana dia menampung bagian detailnya di sini. Dan untuk amphibian list ini setelah di dalam list adapter lalu masuk ke dalam list fragmentnya. Nah, di sini untuk membuat di on-create view-nya untuk menampilkan listnya tersebut. Dan juga ini untuk yang selanjutnya amphibian detail fragmentnya. Nah, ini untuk memanggil detail data-data yang ditempelkan dari list tadi.
Ini untuk amphibian view model. Nah, di amphibian view model ini nanti datanya akan di-binding ke dalam setiap daftar tersebut ya, setelah model dibuat dan amphibian service kitnya dibuat, lalu masukkan ke dalam view model untuk diambil di dalam adapter tersebut. Nah, untuk unit testing yang digunakan adalah ini. Di sini kita bisa menguji di dalam instrumen testing untuk menguji dari kode ini. Akan melakukan semacam automatic testing untuk menguji dari setiap komponen yang dibuat. Nah, ini untuk kode uji dari setiap kodenya pada saat instrumen testing dari unit testing untuk menguji dari setiap aktivitas tes yang diberikan apakah sudah berjalan atau belum. Dan ini dari instrumen testing ditunjukkan bahwa kodenya semua sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Untuk project selanjutnya di unit 5 ini mengenai forage apps. Nah, aplikasi ini menggunakan data storage lokal untuk menyimpan data ke dalam database lokal di dalam SQLite menggunakan Chrome dan juga DAO. Di sini ada beberapa kode ya. Di sini ada Forager DAO. Nah, di sini yang pertama sih Forager DAO sih lebih ke melakukan annotation atau melakukan mengimplementasi beberapa metode. Nah, DAO di sini nantinya dibuatkan terlebih dahulu untuk model datanya. Yang model datanya ini untuk mengecek yang keyword primary ini untuk menentukan dia primary key-nya, dan di sini untuk menentukan kolom infonya. Dan selanjutnya dari sini baru dibuatkan semacam model database untuk DAO-nya tersebut. Di sini untuk database DAO untuk membuat database lokal di dalam SQLite-nya menggunakan forage database. Ini forage table database yang menampung tabelnya. Dan selanjutnya setelah itu baru dibuatkan view modelnya. Ini untuk view model variable-nya. Nah, di sini untuk melakukan proses insert data, update, delete, dan untuk mengambilkan is valid entry. Nah, ini semua metode yang digunakan nanti untuk entrykan ke database-nya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kode lagi untuk menampilkan list terlebih dahulu. Itu ada variable list fragment ini menggunakan recycle view di dalam fragment yang nantinya dia membinding semua data untuk ditampilkan ke dalam database. Jadi pada saat nanti data awal ditampilkan nanti masuk ke sini, lalu di sini untuk fungsi menambahnya. Nah, untuk fungsi add ya, di sini untuk add view untuk menambahkan, ada untuk menambahkan dan mengupdate ya. Dan juga ada untuk metode untuk delete-nya. Di sini untuk fungsi CRUD-nya. Dan selain itu
ini adalah untuk detail fragmen apabila data sudah di. Nah, kalau misalnya di sini, kalau misalnya data belum ada, maka masuk ke add, menambahkan data, terus sudah ada, dan nanti ada 2 pilihan, menampilkan datanya, lalu bisa edit atau bisa proses hapus di sini. Nah, selanjutnya di sini ada juga base application. Nah, base application ini untuk memanggil penggunaan database yang dimiliki, database lokal. Di sini ada main activity digunakan untuk memanggil kode fragmen yang ditempelkan di dalam main activity. Di konsepnya ini semua menggunakan fragmen, tidak membuat activity baru untuk setiap menunya. Yang di sini untuk layout, nah ini layout untuk activity mainnya, kodenya. Layoutnya menampilkan fragmen, dan dari activity di sini baru ada untuk menampilkan fragmen listnya. Dari fragmen list di sini, ini ada voting action button. Untuk mengklik tombol ini nanti akan masuk ke tombol tambah, yaitu fragmen add. Ini untuk tambah buttonnya. Dan di sini untuk menambahkan, dan selain itu juga untuk lihat detailnya. Untuk melihat detail dari data yang sudah dimasukkan, dan ini untuk menampilkan list item code-nya, nanti yang ditampilkan di dalam listnya, di dalam recycle view. Dan juga di sini ada content name yang di sini digunakan untuk menyimpan fragmen utama. Untuk mengujinya kita bisa menggunakan automatic testing. Nah, di sini untuk automatic testing kita menggunakan ini yang kita jalankan. Setelah kita di sini untuk pengujian unitnya, kita klik run. Ini untuk menguji dari masing-masing instrumen tesnya.
untuk menambahkan nama, address, dan ketika sudah muncul seperti ini, kita ingin menguji keseluruhan, kita bisa klik untuk melihat. Dan ini kita lakukan proses pengujian untuk aplikasi Forage Apps ini. Pertama dari menampilkan list, setelah data dientrykan, nah yang kedua adalah untuk menampilkan detail setelah data dientrykan. Dan yang ketiga ini adalah untuk menghapus data setelah dientrykan. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, ini adalah mengupdate data ketika sudah ditambahkan. Oke, nah itu pengujian yang sudah dilakukan terkait dengan kode project unit 4 atau Forage Apps. Baik, untuk penjelasan yang terakhir ini adalah mengenai Waterme Apps Project untuk project unit ke-6, unit terakhir, mana meminta membuat sebuah aplikasi yang menampilkan reminder terkait dengan tanaman yang perlu disiram atau tidak. Di sini pertama ini untuk main activity-nya di onCrate. Di sini kita menggunakan recycle view dan adapter untuk menampilkan data dari list tanaman tersebut. Di layout yang tampilnya seperti ini, item main activity-nya menggunakan recycle view dan juga menggunakan terkait dengan list item yang nanti akan ditampilkan, itu menampilkan data berupa text list. Dan artinya data tersebut akan ditampilkan dari data source ini. Di sini ada jenis tanaman, untuk jenis penyiramannya, dan di sini untuk tipe dari tanamannya apa dan deskripsi tanamannya apa. Nah di sini ada plan selanjutnya dari
ini itu adalah untuk melakukan plan adapter kit Kotlin. Nah, plan adapter Kotlin ini gunanya untuk membinding data-data dari data source ini ke dalam adapter ini yang nanti untuk diberikan ke dalam recycle view ya. Nah di sini untuk on create view foldernya ini yang berdasarkan dari nama recycle view yang nanti akan ditampilkan. Nah setelah tersebut ya, kita buat plan view model ya yang untuk melakukan scheduler reminder terkait dengan kapan nanti notifikasi akan kerja atau tidak. Nah ini untuk men-trigger si notification-nya tersebut. Nah dari sini ya, masuk untuk reminder. Nah ini adalah untuk dialog fragment kit-nya. Jadi ketika ini untuk menampilkan berapa menit, berapa detik, dan dalam ukuran harian kapan reminder tersebut bekerja. Dan ini model untuk plan-nya ya, dimana plan-nya ini terdiri dari nama, schedule, type, dan juga description yang nanti akan digunakan. Nah, untuk selanjutnya untuk di sini ada worker. Nah ini worker yang menjadikan notification tersebut kerja menjalankan notifikasinya. Nah ini yang akan muncul di notifikasi pesannya, dan ini kapan harus melakukan penyiraman. Jadi ini adalah tampilan ketika notifikasi nanti akan muncul. Nah, kita run saja, dan kebetulan di sini sudah ada unit testing untuk menguji dari kodenya di sini, yaitu menggunakan unit test di sini ya untuk setup dan melakukan notification schedule, dan ketika notification di on click. Nah ini proses yang akan dilakukan untuk melakukan test notification. Nah kita set reminder, kita memunculkan notification dan kliknya. Dan untuk melakukan schedule terhadap notification yang akan muncul nantinya setiap beberapa detik nih. Itu tadi untuk project terakhir dari rangkaian challenge dari event jagoan Android.